Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di pelajaran matematika. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya dan semoga Allah meridhai kita membaca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya pelajaran yang kemarin tidak terlupakan, maka kita akan mengulas kembali pelajaran sebelumnya dengan mengoreksi jawaban dari tugas kemarin ya, anak-anak. Yang ini nih, kalian bisa lihat kan? Ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Sebutkanlah nilai tempat bilangan dari 45.500. Nah, di sini nilai tempat dari 0 yang pertama itu adalah satuan. Nilai tempat dari 0 yang kedua itu adalah puluhan. Dan nilai tempat dari angka 5 yaitu ratusan. 5 yang kedua itu nilai tempatnya berada di ribuan. Dan yang terakhir angka 4-nya itu nilai tempatnya di puluh ribuan. Ayo koreksi jawabanmu. Oh iya, anak-anak semuanya sudah memegang buku tugasnya kan? Coba ya kita koreksi sama-sama. Apakah jawaban kalian sama seperti Ustazah? Kalau misalnya ada yang nulis cara penulisannya beda tapi maksudnya sama, itu benar ya anak-anak. Dan kalau misalnya ada yang belum benar, nggak apa-apa. Salah, nggak apa-apa. Karena masih belajar, oke? Jadi semangat terus, coba terus gitu ya. Nah yang kedua, bagaimana cara membaca bilangan 32.056? Ya, sudah Ustazah sebutkan ya. Ini cara bacanya adalah 32.056. Benar ya, pastinya ya. Sudah pinter-pinter semua kok. Ustazah juga kemarin sudah mengecek. Kemudian di sini urutkan bilangan dari yang besar ke yang kecil. Di sini ada 9.520, kemudian 5.750, 2.250, dan yang terakhir adalah 1.000. Benar ya semuanya ya. Kemudian urutkan dari yang kecil ke yang besar. Dibalik nih. Dari yang kecil ke yang besar. Yang pertama ada 1.000. Yang kedua 2.250. Yang ketiga 5.750. Dan yang keempat 9.520. Nah, hari ini, pembelajaran kali ini, matematika asik kawanku, kita akan mengenal tanda kurang dari dan lebih dari. Mengenal tanda kurang dari dan lebih dari. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini, kalian dapat memahami tanda kurang dari
Nih, seperti ini ya, anak-anak. Ini adalah tanda kurang dari. Dan ini adalah tanda lebih dari. Kemudian kalian dapat menjumlahkan bilangan cacah dan mengurangi bilangan cacah. Nah, pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kali ini adalah mengenal tanda kurang dari dan lebih dari. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang menjumlahkan bilangan cacah. Dan yang ketiga, so pasti kita akan membahas pengurangan bilangan cacah. Nah, yang pertama kita kenali dulu nih tanda dari, kurang dari, lebih dari. Mengenal tanda kurang dari, lebih dari. Nah, tanda kurang dari dan lebih dari ini biasa digunakan ketika kita membandingkan dua bilangan. Jadi dua bilangan. Kemudian di sini ada tanda kurang dari. Tanda ini itu bisa kita gunakan ketika bilangan yang dibandingkan lebih kecil dari bilangan pembandingnya. Nah, jadi letak yang dibandingkan itu ada di kiri. Ini satu adalah yang dibandingkan dengan pembandingnya yaitu 5. Jadi 1 kurang dari 5. Ya. 1 kurang dari 5. Sudah paham ya semuanya? Ya, kita ulang lagi ya. Tanda kurang dari ini digunakan ketika yang dibandingkan lebih kecil dari bilangan pembandingnya. Kemudian tanda lebih dari. Tanda lebih dari ini bisa digunakan ketika yang dibandingkan lebih besar dari bilangan pembandingnya. Jadi yang di kirinya ini atau yang dibandingkannya itu bisa, yang dibandingkannya ini lebih besar daripada pembandingnya. Jadi 5 lebih dari 1. 5 lebih dari 1. Gampang ya anak-anak, mudah dipahami. Nah, untuk kalian supaya nggak lupa tandanya, tanda kurang dari atau lebih dari, biar nggak ketukar, kita bisa pakai cara ini. Karena ini tanda kurang dari seperti huruf K ya, di kurang dari. Kemudian kalau misalnya yang lebih dari, ini seperti huruf B, lebih dari, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian menulis jawaban, jangan seperti ini, tapi cukup seperti ini tandanya ya. Cuman agar mudah diingat, kita ingat kalau misalnya kurang dari itu seperti K, tongkatnya dihapus. Tongkatnya dihapus tuh, ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada percobaan nih. Ayo kita mencoba ya. Di sini ada angka 73 yang dibandingkannya dan angka 99 yang membandingkannya atau pembandingnya. Ini lebih besar, 73 ini lebih besar atau lebih kecil? Iya, betul. 73 ini adalah lebih kecil dari 99. Jadi tandanya seperti ini. Kemudian
soal yang kedua. Di sini ada 159 dan 120. Nah, 159 ini lebih dari 120 atau kurang dari 120? Ya, 159 ini lebih dari 120. Jadi, tandanya seperti ini. Sudah dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita akan membahas penjumlahan bilangan cacah. Gampang ya, kalian semua pasti sudah bisa penjumlahan. Nah, 8 kalau misalnya untuk menghitung, itu dari ujung kanan dulu. Dari sisi kanan ke sisi kiri. Jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, karena 10, satunya ditaruh di atas, nolnya ditaruh di bawah. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, jadinya 3 ditambah 6. Berapa anak-anak? Iya, betul. 9. Kemudian 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, karena di sini kosong atau ini dianggap 0, jadi 2 ditambah 0 atau tinggal langsung turun jadi 2. Jadi hasilnya 2.990. Jadi 2.828 ditambah 162 sama dengan 2.990. Kemudian di soal yang berikutnya, di sini ada 5.308 ditambah 8.679. 8 ditambah 9 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 17. Maka satunya ditaruh di atas, 7-nya ditaruh di bawah. Kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 7 sama dengan 8. Pinter ya anak-anak semua, solih-solihah. Kemudian selanjutnya 3 ditambah 6. Berapa hayo? Ya, 9. Nah, selanjutnya 5 ditambah 8. 13. Jadi hasilnya adalah 13.987. Nah, ini yuk kita yang selanjutnya, yaitu pengurangan dari bilangan cacah. Kita soal yang sini dulu ya. Yang pertama, itu ada 2.828 dikurang 162. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian 2 dikurang 6. Bukan 2 dikurang 6, tapi 12. Bagaimana 2 dikurang 6? Makanya itu 2 minjem ke 8. Jadinya
12. Nah, 12 dikurang 6 sama dengan 6. Nah, tadi kan 8 sudah dipinjam sama angka 2 ya. Sama angka 2 jadinya tinggal 7. Nah, 7 dikurang 1 sama dengan 6. Pinter. Nah, kemudian di sini ada angka 2. Angka 2-nya tinggal diturunkan. Jadi, hasilnya adalah 2.666. Bisa dipahami? Jadi gini. Kemudian, di soal yang berikutnya ada 5.308 dikurang 1.243. Sama dengan 8 kurang 3 sama dengan 5. Nah, ada lagi nih yang harus minjem. Karena dia 0 dikurang 4 kan nggak bisa. Karena hasilnya 0 kurang 4. Gak bisa kan? Makanya 0 ini minjem ke angka 3. Jadi 10. 10 dikurang 4 berapa? 10 dikurang 4. Jadi tinggal 6. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Kemudian, tadi sisanya berarti kan 3-nya udah diambil nih ya. Jadi sisanya tinggal 2. Nah, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4.065. Sampai di sini semuanya paham kan? Nah, di sini tugasnya kalian mengisi. Tentukanlah kurang dari dan lebih dari. Sini. Kemudian kalian mengurangi. Di sini ada pengurangan juga, ada penjumlahan juga. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf jika ada yang belum dipahami atau kurang dimengerti. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.